Bapa, terima kasih, kami ucap syukur, kami telah menaikkan pujian untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian kami menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Juga urapi kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Maaf apa suara saya terdengar jelas? Jelas Bu, jelas. Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yang terambil di dalam Galatia 5 ayat yang 19 sampai 25. Tema pada pagi hari ini adalah harus nyata buah roh dalam pribadi orang percaya. Mari saya akan bacakan Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 25. Begini bunyi firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Haleluya. Kita hari ini telah membaca tentang perbuatan daging. Ternyata perbuatan daging itu banyak sekali. Saya contohkan, ada hawa nafsu, amarah, perselisihan, iri hati, pesta pora, dan lainnya. Saya ilustrasikan, ada beberapa orang berkata, saya korupsi, saya selingkuh karena digoda setan. Padahal itu adalah salah satu perbuatan daging, yaitu tentang hawa nafsu. Ada juga ibu-ibu berkata, saya sepanjang hari atau setiap hari marah-marah sampai tidak bisa berdoa. Katanya juga digoda setan. Padahal itu adalah salah satu perbuatan daging, yaitu tentang amarah. Kita sebagai orang percaya telah menang atas kuasa kegelapan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hari ini kita boleh bertanya pribadi lepas pribadi. Apakah kita benar-benar mengalami kelahiran baru, yaitu memiliki karakter Kristus, atau sebaliknya, kita masih melakukan cara hidup yang lama, yaitu hidup dalam perbuatan daging. Sebab dikatakan di dalam ayat yang ke-21, barang siapa yang masih melakukan perbuatan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Begitu pula yang tertulis di dalam Roma 8 ayat yang ke-8, dikatakan di sana mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kita sebagai orang-orang percaya harus tidak lagi hidup dalam perbuatan daging agar kita berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-22 di sini tentang buah roh yang di dalamnya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang saya pahami tentang buah roh ini adalah
kebalikan dari perbuatan daging. Dan buah roh ini tidak nyata atau muncul begitu saja dalam pribadi orang percaya ketika hanya diimani atau diperkatakan saja isinya. Tetapi buah roh itu akan nyata apabila orang percaya tersebut bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan atau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan apabila buah roh itu nyata dalam pribadi orang percaya, orang tersebut hidupnya akan berbeda atau berubah. Di sini maksudnya bukan berubah secara fisik, tetapi berubah karakternya. Saya contohkan, yang dulunya mungkin susah mengampuni, tidak peduli, sekarang berubah karena ada kasih. Yang dulunya suka cemberut, suka murah mukanya, susah tersenyum, suka mengasihi diri sendiri, tidak peduli, sekarang berubah karena ada sukacita, damai, sejahtera. Yang dulunya pelit, bahasa Jawanya itu meleki ya, atau medit, sekarang berubah karena ada kemurahan. Yang dulunya gampang tersinggung, suka berkata yang sia-sia atau berkata kotor, suka menghakimi, merendahkan orang lain, suka bergosip, sekarang berubah karena ada penguasaan diri. Jadi apabila buah roh itu nyata dalam pribadi orang percaya, hidup orang tersebut akan membangun, memberkati banyak orang secara jasmani maupun rohani untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dimaksudkan di sini ketika kita sudah menjadi orang percaya atau sudah menjadi milik Kristus, kita tidak lagi hidup dalam perbuatan daging. Ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dimaksudkan di sini, apabila kita sudah tidak hidup dalam perbuatan daging, maka hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Atau kita peka terhadap pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tentang kerajaan surga itu bukan soal makanan, minuman, hal-hal jasmani atau kedagingan, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Sebagai ayat penutup, saya akan bacakan di dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Jadi poin pertama pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang kita sebagai orang percaya haruslah tidak hidup lagi dalam perbuatan daging agar kita berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua, harus nyata buah roh dalam pribadi orang percaya agar kita hidup memuliakan nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya memberkati kita semua. Dan doa penutup serta doa berkat saya serahkan kepada Bapak Ranto. Terima kasih.